Kalau hujan kita iya. Ada yang bubar, ada yang beli neduh mas. Biasa ada yang beli neduh dulu, nanti balik lagi. Nah itu kita nggak apa-apa. Syahdu karena kita gelap posisinya. Terus ada bajai terang gitu kayaknya lebih oke, warm gitu. Halo semuanya, aku Zul. Aku Kaji. Aku Afifah. Aku Bahrul. Dan selamat datang di Rembel. Kami buka di setengah 7 malam sampai 1 dini hari. Buat yang mau ngopak bisa juga ke Alun-Alun Kidul, tepatnya di Jalan Langenasran Kidul. Kita nanti buka dari jam setengah 8 pagi sampai jam setengah 12 siang. Buat teman-teman bisa langsung aja datang ke Rembel. See you. Untuk lokasi sebenarnya kita survei ke banyak tempat, gak cuma di Kota Baru aja. Ada yang dari selatan sampai utara, kita udah survei semuanya. Cuman akhirnya milih untuk Kota Baru mungkin karena tempatnya di tengah-tengah ya. Tadinya kita nggak saling kenal ya, cuman kenal aku sama Bahrul, terus aku punya ide nih kayak gitu, pengen bikin konsep baru coffee shop gitu, tapi coffee street aja. Tadinya malah kita mau ke pantai juga, adain jam dimana kita jualan di pantai kayak gitu, tapi pakai bajai. Kenapa pakai bajai? Karena aku sendiri lihat di luar negeri kan udah berkembang ya, pakai bajai kayak gitu-gitu, lebih ke unik-unik kayak gitu. Terus kayak tertarik, kayaknya belum ada deh roda 3 yang konsepnya street coffee tapi proper kita pakai mesin kopi kayak gitu-gitu. Jadi untuk rasanya juga nggak kalah saing sama coffee shop yang bentuk bangunan kayak gitu sih. Lebih ke nyediain dimana orang-orang yang udah bosen ngopi di konsep bangunan, ngeliatin bangunan, yang emang bener-bener pengen ngobrol, nggak main HP, ngobrol sama temen yang ngopi sambil di pinggir jalan kayak gitu, sebagai wadah di orang-orang buat ngopi santai aja sih. Bahkan kemarin ada sampai yang galau di sini sendirian kayak gitu. Gitu sih, lebih ke kenapa milih bajai karena bentuknya unik juga. Terus belum banyak kan ya, kebanyakan kan pada pakai mobil yang VW kayak gitu-gitu. Terus cobain pakai bajai dengan konsep yang nggak terlalu mencolok banget, tapi sedikit unik kayak gitu sih. Juga terjangkau sama semua mahasiswa, juga mungkin lebih syahdu karena kita gelap posisinya. Terus ada bajai terang gitu kayaknya lebih oke, warm gitu. Kendala yang gimana-gimana nggak ada sih mas, cuman paling izin, kita harus izin. Terus kalau misalnya kendala Rembel sendiri karena di outdoor, mungkin musuhnya hujan sama kita harus ekstra buat ngejaga barangnya sih karena outdoor. Kalau pemilihan lokasinya sendiri kita nggak ada masalah yang kayak gimana-gimana sih mas. Nah, berarti kalau hujan kita iya. Ada yang bubar, ada yang beli neduh mas. Biasa ada yang beli neduh dulu, nanti balik lagi. Nah itu kita nggak apa-apa. Kita semua Rembel pengennya nggak cuma meramaikan coffee street di Jogja aja, tapi juga pengen ikut ngeramein cafe street di luar Jogja lah kayak gitu. Target kami sementara ini masih ya mungkin di sekitaran Jawa ya, sekitaran Jawa. Cuma nggak nutup kemungkinan juga kita bakal expand ke keluar kota, keluar pulau. Brandnya Rembel sendiri yang bakal kita bawa ke luar. Mungkin Kalimantan sih mas, kan lagi ibu kota tuh, ya kan, balik papan tuh, oke. Iya, kita akan tetap bawa bajainya. Untuk sementara ini begitu ya. Kita akan tetap membawa simbol dari bajainya. Jadi kalau misalkan kita ekspor keluar kota pun, kita akan mainnya di cafe street dulu dengan membawa simbol dari bajainya. Kayak gitu sih. Untuk R&D kita berempat. Dan karena yang punya pengalaman itu cuman aku sama Fani. Kalau Fani itu
dia kan barista dulunya. Kalau saya pernah di coffee shop, tahu rasa kopi itu kayak gimana dan lain-lainnya. Jadi ya saya lumayan ngebantu lah buat di rasa dan lain-lain. Kenapa namanya Ramble? Itu kami ambil dari bahasa Inggris yang artinya mengembara atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu kebetulan sejalan dengan konsep yang pengen kami deliver, di mana Ramble ini kan pakai bajai, bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan harapannya bisa juga jualan dari satu tempat ke tempat lain, bisa jualan di event satu ke event lainnya, pun mungkin juga nanti bakal merambah ke wedding-wedding, dari satu wedding ke wedding lainnya. Dan oh ya, selain artinya mengembara, itu juga ngoceh atau ngobrol ngalor ngidul. Jadi harapannya produknya Ramble ini juga bisa nemenin teman-teman waktu nongkrong ngobrol kesana kemari. Banyak orang yang udah mulai tertarik wedding pakai coffee shop, kayak pakai kopi kayak gitu kan. Ada mesinnya, terus bawa booth kopi kecil dibikin ada di stand-stand makanan buat pas wedding. Terus kita ngelihat itu sebagai peluang, kayaknya belum ada yang bawa bajai langsung. Jadi kita nyuguhinnya nanti mungkin kalau misal kita diundang ke wedding atau ke acara-acara gitu, kita bawa bajainya langsung. Jadi nanti kita bakal tutup di sini mungkin, atau insya Allah kedepannya kita nambah unit. Jadi nanti untuk wedding ada sendiri. Entah nanti kayaknya bakal kita nambah gerobak tapi yang lucu kayak gitu juga, atau nanti nambah unit lagi sih. Jadi emang targetnya kayak gitu kan. Kalau misalnya di wedding pasti ya langsung dapatnya berapa pack kayak gitu. Kalau di sini kan masih kita perharinya nggak nentu, cuman udah mulai kebaca pasarnya kayak per hari kayak gitu-gitu sih. Mungkin jadi nambah word of mouth-nya orang-orang, wah ini Ramble bisa dibawa nih di weddingan sebajainya lagi kayak gitu sih. Kalau dari menu beberapa ada saya yang buat, kayak tropical bass itu saya ya, tapi nggak semua, ya sharing aja sih kayak cocok apa enggak dan lain-lainnya. Agak kayak jarang aja ya mesin kopi dibawa ke street kopi gitu loh. Ya harapannya cuman kayak ingin menyajikan kopi yang benar-benar dari mesin kopi, tapi di jalanan gitu aja sih. Nggak banyak juga kan di jalan juga. Kayaknya kita kayak sama-sama suka bisnis kayak gitu kan. Terus emang aku ada ide kayak gini nih, gimana gini-gini. Terus akhirnya jadi satu. Terus oke deh, ya udah kita bikin. Sebenarnya mau dari tahun lalu sih malahan. Jadi kita udah prepare dari tahun lalu, sampai kita 1 bulan itu tuh kita ngopi di tempat-tempat lain kayak gitu, kayak survei, oh di coffee shop kayak gini buat lihat pasar, lihat ini kayak gitu sih. Untuk minuman kita punya beberapa kategori, ada coffee milk. Kalau di coffee milk kita ada vanilla sweet cream, itu rame tuh, banyak yang beli. Kita punya vanilla sweet cream sama cookie latte. Terus kalau misalkan di coffee mocktail kita juga ada, itu ada tropical bass. Rasanya mungkin tropical orange, asem, manis, terus ada kopinya tipis gitu, itu seru juga. Kita punya soda juga, buat yang nggak suka kopi, kita ada soda, Dirty Berry namanya. Terus signature kita ada di Berry Matcha Cloud sama Matcha Cloud. Nah mungkin nggak tahu ya, sekarang mungkin udah arahnya ke coffee street, orang mungkin udah bosan sama gedung-gedung coffee mungkin ya, nggak tahu kayak gitu. Dari Ramble sendiri sebenarnya emang pengen ngasih suasana beda aja kok dari Ramble. Untuk pendapatku soal yang banyak coffee street sekarang, kayaknya emang udah ininya deh mas, emang udah vibes kesana mungkin, atau emang lagi trennya kesana mungkin kayak gitu. Makanya sekarang di Kota Baru ramai banget juga coffee street lain. Ramble itu bukanya di awal tanggal 1 Juni. Sebenarnya kita mau di bulan Mei, cuman ternyata masih ada yang belum, masih ternyata ini belum kayak gitu. Jadi kayak kita tuh sama-sama sebenarnya belajar sih berempat, kayak ternyata kita taunya waktu planning tuh ya udah cukup genset aja. Ternyata butuh stabilizer ya, ternyata ada ini ya. Jadi kayak learning by doing pas kita barengan berempat itu sih. Terus Mei itu pas puasa itu sebulan full
Jadi kita sebelum sahur itu R&D dulu kayak gitu-gitu, atau nyetok kopi dulu habis tarawih kayak gitu-gitu. Kalau sosmed sih sebenarnya kita mungkin kedepannya bakal banyak kolaborasi mungkin Mas ya, kolaborasi. Terus kalau untuk sosmed sendiri kita pengennya lebih bawa yang nyantai dan nggak ada bandari sama customer sih Mas. Pengennya kita ngebawa dari sosmednya sendiri juga kayak gitu. Terus ya tadi kolaborasi dan menyalakan semua sosial media kita tentunya, karena selama ini masih belum ke-handle. Jadi ya kita rencananya pengen ngidupin semua sosial media juga kayak gitu sih balik. Kebetulan Ramble tuh kemarin kan nggak tahu ya, tiba-tiba nge-boom gitu, alhamdulillah nge-boom, terus viral juga. Kita juga nggak tahu itu dari mana. Cuman kalau aku ngelihatnya sih sebenarnya apa yang unik tuh bakal didatengin sama orang-orang buat memviralkan sendiri gitu Mas. Jadi kayak sejauh ini sih kalau ngeliat fenomena viral sebenarnya kita lebih fokus ke brandnya aja, ngasih yang unik, ngasih yang oke, ngasih yang bagus. Kayaknya orang-orang bakal berdatangan sendiri deh kayak gitu sih Mas paling. Makanan tuh kita ada di snack sama main course sebenarnya. Tapi main course tuh kita belum ready. Kita tuh sebenarnya udah R&D, tapi kita datang ke sini operasional dan lain-lain, ternyata kayak tempatnya sempit dan lain-lain. Storage-nya juga kayaknya kurang deh ini gitu. Jadi kayak ya udah tunda dulu aja. Jadi sekarang adanya snack kayak potato wedges, cireng dan samosa gitu-gitu sih. Untuk sekarang alhamdulillah sudah ada 5 karyawan yang bantu kami berempat, dan rencananya untuk kedepannya mungkin bakal hiring lagi karena bakal ada ekspansi insya Allah. Kita pagi ada di Alkit, kalau sore ada di Kota Baru. Kalau jam operasional Ramble itu di weekday, kalau malam kita di Kota Baru dari jam 6:30 malam sampai jam 1 dini hari. Semoga Ramble makin dikenal, reputasinya juga makin oke, dan mungkin nambah cabang. Atau mungkin buat teman-teman yang mau franchising juga boleh.